warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-mab'uts rahmatan lil alamin wal aqibatu lil muttaqin, amma ba'd. Jamaah sekalian rahimakumullah, puji dan syukur kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, dan salawat salamnya untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan semua pengikutnya yang setia dengan ajaran-ajarannya ila yaumil qiyamah insyaallah. Yang saya hormati para orang tua kami, bapak, ibu, dan yang saya cintai saudara-saudara sekalian. Alhamdulillah, pada hari ini kita sudah berhasil memasuki puasa Ramadan hari yang ke 15, pas di pertengahan bulan Ramadan 15. Kemarin bareng serentak. Kita juga berharap nanti Idul Fitrinya bareng serentak. Kalau bareng kan enak, pengurus masjid tidak bingung, apalagi para ustadz itu tenang insyaallah lah. Dan kalau sudah di pertengahan bulan seperti ini, mau mundur sayang, maju haruslah. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, kalau kita jalan-jalan ke daerah-daerah di wilayah Jawa, mungkin kita akan ketemu banyak orang yang namanya seperti Agus, Bambang, Sugeng, dan lain-lain. Dan kalau kita jalan-jalan di wilayah-wilayah daerah Sunda, kita akan banyak ketemu orang yang namanya seperti Asep, Ujang, siapa lagi? Supriyatna, bolehlah. Tapi kalau kita jalan-jalan di daerah-daerah di wilayah Arab, kita akan banyak ketemu orang yang namanya seperti siapa ini? Masa Asep, apalagi Sugeng. Siapa kira-kira di Arab? Ternyata nama yang paling banyak di sana adalah Abdullah. Abdullah. Pada zaman Rasulullah masih hidup, nama Abdullah banyak. Ketika Rasulullah wafat, para sahabat, orang yang namanya Abdullah banyak. Begitu pula pada zaman tabi'in dan seterusnya. Jadi nama Abdullah ini berkeliaran ada di mana-mana. Tapi ada yang menarik perhatian kita. Baik pada zaman Rasulullah masih hidup, atau zaman para sahabat ataupun tabi'in, nama Abdullah banyak. Tapi ada yang terkenal dengan istilah khamsu abadillah, 5 orang yang namanya Abdullah. Yang lainnya banyak, tapi yang paling terkenal viral itu 5 Abdullah. 5. Siapa 5 ini? Tidak harus urut, tapi ya sengaja ngajak dulu. 5 Abdullah ini, yang nomor 2 itu Abdullah bin Umar, anaknya Umar bin Khattab, namanya Abdullah, maka disebut Ibnu Umar. Yang kedua. Yang ketiga, Abdullah bin Abbas. Siapa Abbas? Pamannya Nabi Muhammad, punya anak Abdullah, maka disebut Ibnu Abbas, sepupunya Nabi Muhammad. Itu yang ketiga. Yang keempat, Abdullah bin Zubair. Zubair ini menantunya Abu Bakar, punya anak Abdullah ibnu Zubair. Kemudian yang kelima, Abdullah bin Amr bin As,
Amr bin As ini seorang jenderal, bintang berapa? 7. Musuh dengan namanya pusing. Yang menaklukkan Palestina dari pasukan Romawi, dia punya anak namanya Abdullah. Jadi Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Zubair, Abdullah bin Amr, itu anak muda semua. Yang nomor 1 ini sahabat yang paling tua, namanya Abdullah bin Mas'ud, disingkat Ibnu Mas'ud. Yang lainnya ini bapaknya terkenal semuanya. Umar bin Khattab kita tahu semuanya. Abbas bin Abdul Muthalib kita tahu semuanya. Zubair punya anak Abdullah tahu semuanya. Amr bin As jenderal tahu semuanya. Ini yang paling tua Abdullah bin Mas'ud. Mas'ud orang yang tidak dikenal, bahkan bapaknya ini meninggal dunia di zaman jahiliyah. Di zaman jahiliyah. Maka ketika Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridai keduanya, anaknya kita doakan, bapaknya kita doakan. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, anaknya kita doakan, ayahnya kita doakan. Ibnu Zubair, Ibnu Amr radhiyallahu anhuma. Tapi giliran Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, doa hanya untuk anaknya, bapaknya Mas'ud tidak beriman, meninggal dalam kondisi kafir, dan kita doakan. Jadi ada 5. Saya tertarik dengan yang bapaknya namanya Mas'ud tidak dikenal, namanya Abdullah bin Mas'ud. Kita belajar dari orang ini. Abdullah bin Mas'ud, bapaknya meninggal di zaman jahiliyah, tidak terkenal. Yang terkenal ibunya, namanya disebut Ummu Abdin, anaknya ibunya pembantu. Dan Ibnu Mas'ud ini adalah orangnya, agak miskin. Aslinya miskin, tapi saya kasih tambahan agak miskin, agak kecil, agak kurus, agak hitam. Tolong untuk dijawab, kalau ibu punya putri cantik, mau dilamar oleh orang yang anaknya ibu pembantu rumah tangga, agak miskin, agak hitam, agak kecil, agak kurus, diterima jadi menantu gak, Bu? Lama mikirnya. Bagaimana nasib cucu saya kali ini? Jadi Abdullah bin Mas'ud secara sosial tidak terlalu menarik. Tapi ternyata orang ini dalam pandangan Nabi Muhammad dihargai, dihormati, disayang, dicinta oleh Nabi Muhammad. Buktinya adalah, ini ada sebuah riwayat indah. Ketika Nabi Muhammad sedang istirahat dengan beberapa sahabat, mungkin di situ ada Abu Bakar, ada Umar, ada Utsman, ada Ali, dan sahabat-sahabat yang lain. Abdullah bin Mas'ud yang kurus kecil hitam tadi naik pohon untuk mengambil batang pohon yang namanya pohon arok yang untuk bersiwak itu. Ketika naik di atas pohon, tiba-tiba ada angin berembus. Karena kurusnya dia terbawa oleh angin, terjatuh di hadapan para sahabat. Ketika terjatuh, jubahnya tersingkap dan kelihatan 2 kakinya Ibnu Mas'ud yang kurus kecil hitam. Para sahabat tertawa. Waktu pakai jubah gagah, begitu tersingkap jubahnya, kedua kakinya kurus. Para sahabat tertawa. Rasulullah mulai bersikap, bertanya kepada para sahabatku, mimma tadhakun? Kenapa kalian tertawa? Kenapa kalian pada guyu? Kenapa itu? Mereka mengatakan, ternyata kedua kakinya Ibnu Mas'ud kecil-kecil ya Rasulullah. Kemudian Rasul mengatakan, walladzi nafsi biyadi, demi Allah yang jiwaku ini ada dalam genggaman tangannya, lahuma, bahwasanya kedua kakinya Abdullah bin Mas'ud yang kecil-kecil tadi yang kalian tertawakan, kalau ditaruh di sebuah timbangan, fi kafatin, timbangan tempo dulu Pak. Kalau kakinya Ibnu Mas'ud yang kecil-kecil tadi ditaruh di sebelah timbangan, dan gunung Uhud ditaruh di sebelah timbangan, kita tahu gunung Uhud. Kenapa disebut Uhud? Itu kan banyak gunung, di sini gunung, di sini gunung, di sini gunung, di situ gunung, lalu menyatu menjadi ahad. Itulah gunung Uhud. Banyak gunung yang menyatu, itu gunung Uhud.
besar, tinggi, panjang, banyak. Kata Nabi, kedua kakinya Ibnu Mas'ud yang kalian tertawakan itu ditaruh di sebelah timbangan, dan gunung Uhud ditaruh sebelahnya lagi. Kata Nabi, kedua kakinya Ibnu Mas'ud lebih berat dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat Imam Ahmad, Ibnu Majah, dan Ibnu Hibban. Itulah penghargaan Nabi. Pertanyaannya adalah, anaknya ibu pembantu rumah tangga, agak miskin, agak kecil, agak kurus, orang yang mirip kayak begitu mau melamar putrinya ibu, diterima nggak dari ibu? Sampai sekarang masih mikir, belum dijawab-jawab. Orang menarik, tapi dalam pandangan Nabi Muhammad lebih berat dibanding gunung Uhud. Apa alasannya? Ternyata kalau kita telusuri riwayat hidupnya, orang ini sangat dekat, harmonis dengan Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai Rasul ketika masih hidup, Ibnu Mas'ud, tolong dong bacain Al-Quran untukku. Kata dia, ya Rasul, masa saya membaca Al-Quran kepada orang yang Al-Quran diturunkan kepadanya? Saya ingin dengar langsung dari kamu. Lalu Rasul mengatakan kepada para sahabat, baik para sahabat, kalau kalian ingin mendengar Al-Quran seperti Allah menurunkannya, dengarkanlah dari Abdullah bin Mas'ud. Dan ketika Rasulullah wafat, orang ini Abdullah bin Mas'ud itu orang yang sangat dekat, harmonis, cinta kepada Al-Quran, dan dia menjadi 5 Abdullah yang dijadikan rujukan oleh para sahabat dan para tabi'in tentang ilmu Al-Quran. Maka salah satu riwayat indah yang pernah dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud adalah, dia mengatakan, saluni, saluni, wahai para sahabat, wahai para tabi'in, kalau kalian ingin bertanya tentang Al-Quran, silakan bertanya kepadaku. Hafal 30 juz, berikut tafsirnya, dan macam-macam. Saluni, saluni, silakan kalian bertanya kepadaku. Wallahi, demi Allah, ma min suratin, tidak ada satupun surat min suwaril Quran, dari surat-surat Al-Quran, illa wa ana a'lam, kecuali saya tahu aina unzilat, di mana surat itu diturunkan. Apakah diturunkan di kota Mekah sebelum hijrah, namanya surat Makkiyah, ataupun diturunkan di kota Madinah pasca hijrah, surat Madaniyah? Aku tahu. Ngomong-ngomong, jumlah suratnya berapa? 114 surat, yang dimulai dengan surat Al-Fatihah, diakhiri dengan surat An-Nas. Dia tahu mana yang Makkiyah, mana yang Madaniyah. Kalau dia mengatakan lagi, wa ma min ayatin, dan tidak ada satupun ayat min ayatillah, di antara ayat-ayat Allah yang ada dalam Al-Quran ini, illa wa ana a'lam, kecuali saya juga tahu fi man unzila, pada siapa ayat itu turun. Ayat ini turun dalam kasusnya si fulan, ayat itu turun dalam kasusnya si fulan. Dia tahu semuanya, sebab turunnya dia tahu. Kalau ayatnya berapa jumlahnya, Pak? 236. Ibu tadi mau jawab berapa, Bu? 6.606. Ibu pilih nomor cantik, Pak. 66. Nomor cantik, gampang dihafal. Tapi saya yakin, wallahi, pasti yang mengatakan jumlah Al-Quran ayatnya 6666 pasti belum pernah menghitung sendiri. Yakin? Berapa ayatnya? Bapak tadi benar, 6.236 ayat. Tapi sudah pernah menghitung sendiri belum? Saya yakin banyak yang belum. Anak saya waktu sekolah di Baitur Rahman dikasih tahu jumlah ayatnya 6666. Saya bilang, SD anak yang pertama dulu 6, bukan itu. Yang benar itu 6236. Saya kata saya. Apa kata anak saya? Memangnya adik guru? Kata guru saya 6666. Begitu anak saya. Saya nanya, guru kamu siapa? Si ini. Muridnya Abi, saya bilang. Dihitung, nah, ini kalkulator, ambil mushaf, ambil buka,
Nanti kalau berhasil, nanti kasih hadiah 10.000. Semangat Pak. Dan ketika itu benar yang benar adalah berapa tadi Bu? 6.236 ayat. Tapi jangan percaya dulu sebelum menghitung sendiri. Itu intinya yang buat kita. Kata Ibnu Mas'ud, tidak ada satupun ayat Al-Quran kecuali saya tahu ayat ini turun dalam kasusnya si ini. Ayat itu turun dalam kasusnya ini. Walau di ujung riwayat Ibnu Mas'ud mengatakan, wallahi demi Allah, lau hunaka rajulan, kalau di sana ada orang a'lamu minni bi kitabillah, orang itu lebih hebat, lebih tahu dibanding saya tentang kitab Allah, tablughul ibil, tempatnya orang itu bisa dicapai dengan onta, laraki betul ilaihi, akan aku datangi orang itu, akan aku jadikan guru dan saya siap menjadi muridnya. Ternyata orang inilah yang mendapatkan penghargaan dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Anaknya ibu rumah tangga, kurus, kecil, hitam, ditutup oleh Rasulullah. Dia lebih hebat, lebih terhormat, lebih berat kedudukannya dibanding gunung Uhud. Seakan-akan Rasul ingin mengatakan, kitab yang turun dari langit, yang diturunkan oleh Allah, itu banyak. Tapi kitab yang paling mulia adalah Al-Quran. Jumlah malaikat banyak ribuan. Tapi ada satu malaikat yang paling mulia, yaitu malaikat yang ditugaskan Nabi Muhammad untuk menurunkan Al-Quran, Jibril, Ar-Ruhul Amin. Jumlah nabi banyak, tidak terhitung. Tapi ada nabi yang paling mulia, yaitu nabi yang menerima Al-Quran, Muhammad. Bulan banyak jumlahnya, tapi ada bulan yang paling mulia, itu bulan Ramadan. Disuruh di situ Allah menurunkan Al-Quran. Malam jumlahnya juga banyak, tapi ada malam yang paling mulia, yaitu malam Lailatul Qadar. Malam itu Allah menurunkan Al-Qurannya. Yang terakhir, di muka bumi ini banyak manusia dari kalangan umat Nabi Muhammad SAW. Dan manusia yang paling mulia adalah manusia yang dekat, akrab, harmonis dengan kitab Allah yang namanya Al-Quran. Anaknya ibu rumah tangga, oke. Tapi ketika dia dekat dengan Al-Quran, dihormati oleh Nabi, lebih berat. Kedua kakinya yang hitam tadi lebih berat dalam pandangan Allah, dalam timbangan Allah dibanding gunung Uhud tadi. Oleh karena itu, Rasulullah dalam banyak kesempatan, ini pelajaran buat kita semuanya, lebih-lebih dalam bulan Ramadan ini, karena salah satu bulan Ramadan adalah Syahrul Quran, kata Rasulullah. Dan pesan Nabi ini diriwayatkan sahabat yang tadi dari Ibnu Mas'ud, Ani bin Mas'udin, keterangan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala, dia mengatakan, Allah telah bersabda, Rasul sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi, man qara'a harfan, barang siapa yang membaca satu huruf min kitabillah, dari kitabnya Allah, Al-Quran, falahu bihi hasanah, balasan bagi orang itu dari satu huruf yang ia baca adalah hasanah, satu kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalihha, dan satu hasanah, kebaikan yang kita dapatkan dari satu huruf, dilipat gandakan oleh Allah menjadi 10 kali lipat. La aqulu, kata Nabi, aku tidak mengatakan kalau ada orang yang membaca alif lam mim, itu hitungannya bukan satu huruf, kata Rasul. Walakin, akan tetapi, alifun harfun, walamun harfun, wa mimun harfun. Berarti kalau alif lam mim berapa huruf? 3. Berapa hasanah? Masing-masing satu hasanah dan dikalikan 10. Berarti alif lam mim berapa hasanah? 30. Tolong dihitung lagi. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin. Berapa itu? Satu? Banyak. Banyak apa buahnya? Banyak. Hadis riwayat Imam Tirmidzi. Kalau ada yang nanya, kira-kira dalam Al-Quran ada berapa huruf ini? Berapa ya? Boro-boro itu huruf, ayat aja
Belum pernah. Juznya 30, suratnya 114 surat, ayatnya 6.236 ayat. Imam Asy-Syafi'i pernah menghitung huruf Al-Quran. Padahal waktu itu kalkulator belum ada, Excel komputer tidak ada. Tapi penasaran dengan hadis tadi, setiap huruf kita baca satu hasanah dikalikan 10. Nah, Imam Syafi'i penasaran, ngitung itu. Konon katanya dia mendapatkan jumlah huruf Al-Quran adalah berapa, Bu? Ya, kalau mikirnya lama, jawabannya tepat biasanya. Saya tungguin lama. Berapa? Saya terus terang belum sempat menghitung hurufnya. Kalau ayatnya oke lah. Saya ngomong gini karena pernah menghitung, karena saya pernah. Tapi huruf belum sanggup. Tapi konon katanya jumlah huruf Al-Quran adalah 323.015 huruf. 323.015 huruf. Kalau kita baca, ini hasanah dari Allah, tumplek-blek buat kita. Dan ada yang meneliti berapa kata, berapa kalimat dalam Al-Quran, berapa kira-kira? Ini jamaah berpikir atau banyak pikiran kira-kira? Ada yang mengatakan jumlah kalimat katanya adalah berapa kira-kira? 7, supaya gampang dihafal. 7, 4, 3, 9. 7, 4, 3, 9 kata. Dan siapapun yang menghormati Al-Quran Allah dengan cara membacanya, itu hanya per huruf dilipat gandakan. Jadi di muka bumi ini sumber hasanah kita itu dari huruf-huruf Al-Quran yang kita baca. Dan sering kita membaca doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi kita minta hasanah di dunia, kita juga minta hasanah di hari kiamat, surga. Ada yang belum, wa qina adzabannar, dan selamatkanlah kami dari api neraka. Dan ternyata Nabi Muhammad pun telah memberikan semangat kepada kita selaku umatnya. Nanti pada hari kiamat, ketika penderitaan itu berat kita alami, matahari diturunkan, langit di matwiyah ini, langit itu di apa bahasa Indonesianya, Pak? Direkepes apa rekepes ya? Dilumat oleh Allah dengan tangan kanannya. Jadi langit nanti itu di matwiyatun biyamini, direkepes oleh Allah dengan tangan kanannya. Penderitaan amat berat. Rasul mengatakan kembali tentang Al-Quran. Keterangan dari sahabat Abu Umamah Al-Bahili. Dia meriwayatkan, telah bersabda Rasulullah SAW. Kata Nabi, Iqra'ul Quran. Umatku, bacalah Al-Quran. Apa artinya Al-Quran? 30 juz, 114 surat, 6.236 ayat. Kalimatnya berapa tadi? Baru dikasih tahu dulu. 77439. Hurufnya baru 15 hari puasa. 323.015 huruf. Kata Rasul, Iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran itu. Baca Yasin bagus, tapi kasihan surat yang lain dong, masa Yasin melulu. Al-Fatihah bagus, umul Quran, tapi juga Al-Fatihah melulu lah. Yang lainnya kan masih banyak lah. Kata Nabi, Iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran. Kenapa? Fa'innahu, sesungguhnya Al-Quran itu ya'ti yaumal qiyamati, nanti akan datang pada hari kiamat ketika penderitaan kita berat, syafi'an, sebagai memberi syafaat untuk siapa? Li'ashabihi, kepada orang-orang yang menjadi sahabatnya Al-Quran, para pemilih Al-Quran. Rawahu Muslim, hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Muslim.
Terutama di dalam bulan Ramadan ini kita akan berlomba-lomba untuk membaca Al-Quran, syukur-syukur menghatamkan Al-Quran. Sekedar saling berbagi cerita. Kemarin awal Ramadan malam kedua keluarga saya kumpulin. Malam pertama saya di luar, malam kedua malam gak ada jadwal, malam kedua kumpulin semuanya. Kita bikin musabaqah perlombaan karena Ramadan ini bulan Al-Quran. Untuk anak-anak yang khatam Al-Quran dikasih hadiah yang khatam Al-Quran. Kalau hadiah dari Allah setiap huruf 10 hasanah kebaikan. Tapi dari Al-Bumi nanti ngasih hadiah uang itu. Maunya berapa? Nawar Pak. 1 juta dia. Waduh, kalau 1 juta anak 5. Banyakan lah, jangan banyak-banyak lah. Adiknya 500.000 bi. Ada 5 besar juga. Ditawar udahlah 300.000 ya. 1 juta 10.000 kan. Semangat. Kita bikin perlombaan ala Al-Quran selama bulan Ramadan itu. Dan karena ada hadiah, kompetisi pun jalan. Anak saya yang paling kecil 6 SD. Kemarin malam saya udah berapa? Juz keberapa ini? Alhamdulillah itu 17 juz. Juz yang ke-17 itu. Kita berapa juz Pak? 11 juz Al-Baqarah. Kita berusaha untuk mengal-Qur'ankan rumah tangga kita. Mudah-mudahan Allah mencurahkan kepada kita semuanya hasanahnya. Di dunia hasanah, di akhirat hasanah. Dan yang nanti menjadi sumber syafaat kita adalah Al-Quran yang kita miliki ini. Syafi'an li ashabi. Dan bulan Ramadan ini masih ada waktu 15 hari lagi kurang lebih. Kita berusaha menjadi orang-orang yang sahibul Quran. Dan orang-orang ini akan disanjung, dihormati, dihargai oleh Rasul SAW. Dan ini untuk kita semuanya bisa kita jalankan. Mudah-mudahan potongan-potongan riwayat tadi bisa kita gunakan untuk mengisi dan menyempurnakan Ramadan kita ini. Dan mudah-mudahan kita benar-benar mendapatkan curahan hasanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkah dan sebagainya. Dan mudah-mudahan kita nanti pun dibanggakan oleh Nabi Muhammad nanti pada hari kiamat, dipertandingkan dengan umat-umat Nabi yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Kupas-kupas buah manggis, puas enggak puas waktunya. Nambah cuekin, lagi-lagi dah. Kupas-kupas buah manggis. Cakep, kenapa? Puas enggak puas waktunya? Habis enggak? Habis. Subhanallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas segala perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.